Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan aku Rima and welcome to my first video. Jadi channel ini aku bakalan banyak membahas tentang prometric exam buat teman-teman yang mau bekerja dan berkarya di Middle East, khususnya Kingdom of Saudi Arabia. Sedikit cerita pengalamanku di tahun 2022. Saat aku kesana tuh belum memiliki lisensi atau Saudi Council, tapi before 6 months itu sudah harus lulus untuk ujian prometriknya dan sudah harus punya Saudi Council before 6 months. Long story short, akhirnya aku lulus nih, alhamdulillah one shot in April, which is my 4th month working there. Jadi bulan keempatku kerja, aku sudah lulus. Nah tapi karena sekarang nih peraturannya harus punya Saudi Council dulu before go. Jadi kita take examnya di Indonesia atau di Malaysia. Kemarin ada temanku yang ikut ujian di Malaysia. Nah jadi aku bantu teman-teman yang mau belajar gratis what we should do or what we should learn to pass the prometric exam. Lucky me karena pada saat itu aku sudah bekerja di sana, jadi udah beradaptasi dengan lingkungan ataupun suasana kerja. Jadi saat lihat soal, kadang jawabannya itu hal-hal yang sudah biasa aku lakukan pada saat di hospitalnya gitu. Tapi untuk melihat kondisi teman-teman sekarang, belum ada gambaran nih. Terus mungkin juga aku pribadi merasa ada keterbatasan pemahaman bahasa asing. Jadi kadang soalnya mudah, tapi karena bahasanya sulit, terus waktu kita belajar zaman kuliah dulu kita kan menggunakan bahasa Indonesia dan saat bekerja juga kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada soalnya itu kita harus translate dulu nih materi ataupun ilmu yang kita tahu dari Indonesia itu ke English. Jadi take time banget gitu loh teman-teman. That's why I will make many videos to discuss with you guys about this prometric exam, so all of you can pass the exam and work abroad. Insya Allah semuanya lulus, bismillah aja. Nah jadi yang bakalan kita diskusiin malam ini yaitu topik apa sih yang perlu kita pelajari. The first one is a female reproductive system. Apa sih yang perlu kita pelajarin di female reproductive system ini, yaitu internal and external structure from ovaries, fallopian tube, uterus, and external itu ada mons veneris, labia mayora, labia minora, vestibule, Bartholin glands, clitoris, something like that. Why? Karena waktu itu aku ketemu soalnya di mana where's the fertilization occur. Itu gampang banget, where's the fertilization occur. Jadi kita harus tahu nih fertilisasi itu terjadinya di mana. Kalau in English kan udah pada tahu nih teman-teman, tapi kan in Indonesia kan teman-teman udah pada tahu, but in English sometimes is kalimatnya kan jadi berubah gitu. Terus selanjutnya di the first prenatal visit. Nah biasanya ini yang perlu kita ketahui itu heart story-nya. Jadi ibunya punya penyakit apa sih? Like demographic data, sick concern, and history of past illness. Nah dia ini udah pregnancy yang ketiga misal, and then in the first and the second pregnancy this mama have anemia, something like that. Makanya ini penting sih buat dipelajarin. And then terus kita ke what is this? Psychological changes in pregnancy. Ini apa aja nih? Ini literally yang penting banget. Karena apa teman-teman? Di sini di psychological changes in pregnancy ini we are studying about presumptive sign, probable sign, positive sign. Terus reproductive system changes-nya itu apa aja sih yang berubah? Misalnya kayak hormon, breast, systemic, like that. Tapi pada saat itu soal yang muncul di aku itu kebanyakan probable sign. Jadi kayak Chadwick sign itu apa gitu? Apakah the color changes
atau cervixnya jadi softening atau apa gitu. Jadi teman-teman perlu pelajari tentang Chadwick sign, Goodall sign, Heger sign, Baldwin Braxton Hicks contraction, itu juga penting. Terus kita ke breastfeeding. Breastfeeding ini juga penting karena apa? Di sana itu emang sedang digerakkan gitu untuk breastfeeding ini. Jadi kadang ini sering masuk ke soal juga sih, tapi nggak yang it's like sebenarnya easy, kayak colostrum itu di hari keberapa gitu, hormon yang production breastfeed itu apa gitu, like that. Jadi kelihatannya gampang sih, but karena kita nggak terlalu familiar, jadi kita harus belajar lagi. And then care of the newborn. Care of the newborn ini ya itu yang Apgar scoring, karena nanti pada saat kita kerja di labor room sama delivery room, kita bakalan kebagian job desk-nya itu sebagai orang di second stage. Nah, di second stage itu kita ya menilai bayinya tadi, Apgar score-nya itu. Kita jadi asisten physician, dokter anaknya gitu. Terus the menstrual cycle and menstrual disorder ini juga penting. Why? Karena di sini juga ada soalnya yang nanyain what is that, kapan fase-fase kayak proliferative phase, secretory phase, ischemic phase, itu di hari keberapa. Terus nanti untuk yang menstrual disorder ini juga ada kayak dysmenorrhea, menorrhagia, metrorrhagia gitu. Itu juga ditanyain, endometriosis. Itu penting sih. Jadi harus kita pelajarin. And then discomfort of pregnancy. Ini kayak ya in the first trimester itu what's going on, like breast tenderness, terus constipation, nausea, vomiting, fatigue, terus muscle cramps, jadi apa namanya. And then kita ke fetus, ini juga penting. Why? Karena ya biar midwife, it should be mama and baby. Di fetus ini penting karena kita akan mempelajari tentang estimated fetal growth-nya, itu misalnya di 12 weeks abdomen in uterine fundus di mana gitu. But in Indonesia kita pasti bakalan tahu kan, 36 week atau 37 week itu surely itu di bawah Sepoid process. Nah, tapi in English kan kita perlu tahu. Terus kayak quickening itu di apa namanya, di week keberapa gitu, kayak from 18 to 20. Terus ngecekin vital heart itu banyak nih, kayak non stress test, contraction stress testing, ultrasound, kayak gitu. Jadi ada ininya. And then kita ke nutritional health during pregnancy. Ini juga penting, weight gain. Jadi kayak dari trimester pertama sama trimester 2 and 3 itu berapa sih kenaikannya gitu. Pada saat itu aku juga dapat sih soalnya, kayak berapa yang harus naik itu maksimum. Terus protein, vitamin, fat, mineral, fluid, fiber. Ini fiber ini juga penting nih, karena banyak konstipasi. Di soalnya itu makanan yang mengandung fiber. Terus mentally, ya. Terus ini family planning ini ada, tapi nggak terlalu sering muncul. Tapi itu memang tetap harus dipelajarin karena di sana itu masih kayak menganut natural family planning gitu. Belum ada sih yang pakai IUD or something like that, but only one di antara 100 maybe or 200. Jadi banyakan yang natural. And then kita ke labor and delivery. Terus kalau di labor and delivery ini nanti kita bakal belajar IOL,
IUL itu induction of labor. Induction of labor itu biasanya masih di bagian ke OB/GYN in the room. Jadi cuman kayak konsumsi tabletnya doang gitu. Nah tapi kalau udah masuk ke kita, ke delivery, biasanya kita RM gitu. Terus kita ke stage of labor. Nah stage of labor ini kan teman-teman pasti tahu lah in Indonesia, banyak ada first stage, second stage, third stage, sama ya fourth stage. Jadi di first stage itu ya adalah latent phase sama active phase. Jadi fase laten sama fase aktif. And then a second stage from baby, full cervical dilatation until infant birth. And then third stage itu placental delivery, and fourth stage itu ya postpartum. And then placenta. Oh my god, ini literally penting banget. Why? Because I got so many questions about this placenta, like abruptio placenta, what is pathophysiology, what we should do if we found bleeding like this and condition patient like this. Itu benar-benar kayak literally yang kalian harus pelajari. And also about placenta accreta, placenta previa. Ini different of placenta previa and placenta what is that? Abruptio placenta itu literally yang harus dihafal, harus dihafal. And then kita ke anemia during pregnancy. Ya, anemia ini penting ya, karena kalau dia anemianya tuh jenis sama kayak iron deficiency anemia, mild anemia, or what. Jadi pada saat delivery itu penting untuk penanganannya, what we should do. And second, cesarean. Cesarean ini juga penting karena what this for elective CS or emergency CS. Nah, kalau emergency CS itu literally yang benar-benar teman-teman jangan lupa, yang pertama inform consent. Terus and then jangan lupa inform ke OR. Ini in real life ya. Kalau di soal itu kayak persiapan apa sih gitu, biasanya kayak gitu, tapi ini nggak terlalu banyak, cuman tetap harus dipelajari. And then about abortion, ini juga penting. Why? Karena kasus di sana tuh lumayan kayak treatment and abortion itu kalian harus pelajarin, kayak the embryo is already a viable gitu. Sometimes it's like different in bahasa, in Indonesia different, so you should study in English. And then like imminent abortion is also known inevitable. Terus complete abortion, incomplete abortion means abortion recurrent or habitual abortion, kayak vaginal spotting, cramping, vaginal bleeding, kayak gitu, itu penting. And then ectopic pregnancy ini juga penting. Why? Because ini tuh tindakannya it's like for emergency CS sometimes. Why? Kalau dia udah sharp abdominal pain, berarti ektopiknya itu literally yang harus diangkat gitu. Ini juga harus dipelajarin sih, jenis bleedingnya itu gimana gitu, ini harus dipelajari. And then gestational diabetes, ini juga penting karena di sana juga lumayan banyak kasus diabetesnya. And then dia gestational diabetes GDM or already IDDM. Teman-teman aku rasa IDDM udah tahu ya, kayak insulin dependent, jadi udah rusak pankreasnya, like
the type 2 and type 3. Yes. And then hemolytic disease of the fetus and newborn. Ini penting banget. Kenapa teman-teman? Jadi di sana itu different ABO incompatibility, like mama have blood group O and then baby A, or mama O baby A, something like that. Itu like literally yang harus segera dikasih anti-D. Nih teman-teman, anti-D itu should be given before 28 weeks, sama kalau udah lahir itu before 72 hours. Sama babynya nanti bakalan kecenderungan untuk jaundice. That's why ini penting banget. Soalnya ini juga ada ininya nanti. Abiurinogramnya buat pemberian aku lupa banget, anti-D, yes gitu. And then infection during pregnancy, wah ini juga banyak ya, tapi nggak terlalu ini banget soalnya materinya banyak, tapi ada sih. Like you should study about Trichomonas, Candidiasis, like hepatitis B. Oh my god, ini hepatitis B banyak pasiennya itu nggak mengaku. Ini in real life ya, tapi untuk ujian ini penting sih. Hepatitis B, gonorrhea, HIV, torch, itu harus dipelajari. And then postpartum ya, postpartum penting. Why? Karena bisa postpartum hemorrhage, PPH. Jadi prevent PPH itu kita ngelakuin apa, terus nanti kalau udah PPH, soalnya di sana kasusnya PPH itu kayak lumayan sering juga gitu lah. Jadi harus dipelajarin. Kayak darahnya itu berapa mili gitu. Kalau yang mild, severe itu harus dipelajarin. And then kita ke postpartum newborn. Postpartum newborn ini ya seperti yang kita tahu ya, kalau udah extend beyond 42 weeks. Jadi biasanya ini kenapa penting? It will possible for MAS, meconium aspiration syndrome. And baby also big, so if not possible to normal delivery, should be for emergency CS like that. And also if already meconium aspiration syndrome, like when we did this RM, atau kita istilahnya kita pecahin ketubannya, terus itu udah warnanya udah hijau atau gold ya, oh my god, should be informed position. And biasanya sih kalau CTG-nya good, ada dokter yang mau nunggu, ada juga yang emergency CS. Baru kita ke pregnancy induced hypertension. Oh my god, this is also important. Why? This is talking about preeclampsia. Yeah. So we would study about proteinuria and warning sign, clinical manifestation of severe preeclampsia, if blood pressure exceeding more than 160/110, and it should be what kind of laboratory we should check, and yeah, it's like that, because this will be in different room, this patient. And premature rupture membran, ini juga penting. Why? Kalau premature rupture membran itu infection, bisa menyebabkan infection. Jadi that's why kalau dia masih belum viable buat dilahirkan, ini biasanya ibunya should be stay in hospital. And then for viral infection, this is also important but not
too much thing to study about this one. And high risk pregnancy ini banyak ya, kayak hydramnios, multiple gestation, maternal history of preterm delivery, infection, and then premature remembrance. This is all high risk pregnancy. Itu juga penting. And problem with fetal position presentation. Oh my god, ini juga. Kenapa? Kalau face presentation, we cannot deliver. Jadi ini penting untuk dipelajari. Kemudian kita ke newborn reflexes. Ini juga kenapa newborn reflexes ini penting, because maybe or 2-3 from the question is about newborn reflexes, like baby looking for the breast of mama, like what is the reflexes? It's rooting reflexes, and then kayak grabs reflexes. Pokoknya yang pasti tahu kan, kayak sucking reflex, blink reflex, tonic neck reflex. Itu juga penting tuh. Moro reflex, Babinski. Oh my god. Itu yang harus kita pelajarin tuh. Banyak tuh. Nah, kalau yang ini juga ini kisi-kisi dari buku saku Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia-nya juga. Ini yang aku tanda-tandain, soalnya waktunya udah 21 menit. Ini yang penting nih postpartum hemorrhage, shoulder dystocia, ini preeclampsia tadi kita bahas ya, placenta previana acrecta, cord prolapse. Oh my god, ini juga penting. Waktu kita did RM, itu tangan kita on vaginal jangan langsung ditarik. We should observe apa yang menyusuri tangan kita. It's only head or there is umbilical cord. Cord prolapse itu udah outside. Jadi penanganannya gimana? Apakah kita tutup pakai kasa like that? Terus preterm labor. Terus prom ini tadi juga udah kita bahas. SGA, and then reduce fetal movement. Nah, ini juga penting nih. Kenapa? Karena kalau udah reduce fetal movement tuh harus segera di CTG. CTG-nya tuh takikardia, bradikardia, jadi bisa tahu melakukan apa. Ini penting ini teman-teman. Breech in labor, oh my god. IUFD, induction of labor, induction in labor room tadi kita udah bahas ya. Kalau yang ini IOL itu di ruangan, terus kalau yang ini tadi RM. Terus twin pregnancy, twins in labor, cardiac disease ini juga penting. Why? Banyak kasus kardiak, ibu kardiak. Terus manajemen of third stage, ini kita ngapain aja, berapa kita kasih oksitosinnya, terus cara melahirkan plasenta. This one also, ini juga nih, management of patient on antikoagulan. Premortem cesarean section ini not really important because we are in labor room. Karena ini lebih banyak di OR sih sebenarnya. Ectopic tadi aku udah cerita, and then septic shock, ini sepsis, shock sepsis. Third and fourth degree perineal tear, like always ini bakalan disutur di OR. Gestational tromboplastic disease, ini mola hilatidosa ya kalau di Indonesianya. Episiotomy juga. And then this one, abortion, early pregnancy loss management, menorrhagia, maggot all. Hematoma resulting from OC ini nggak terlalu penting sebenarnya. Antenatal care, yes. Management of diabetes in pregnancy. Ya. Begitu teman-teman, dan ini aku share sedikit ya untuk memotivasi teman-teman. Teman-teman itu pada saat ujian
akan soalnya ada 150 soal dalam waktu 3 jam. Teman-teman gak perlu betul semuanya 150 soal, teman-teman hanya perlu benar 90 soal. Itu nilainya sudah 60, sudah lulus. Jadi kalau 90, teman-teman tuh ada sisa salahnya 60 nih. Bayangin teman-teman tuh berkesempatan untuk salah menjawab 60 soal. Hanya butuh bener 90 soal aja. Pokoknya motivasinya gitu. Hanya butuh bener 90 soal aja. Nanti kalau ada 90 soal, after 2 hari teman-teman bakalan dapat email, "We are glad to inform you." Alhamdulillah, it's mean lulus. Kita cuma nunggu informasinya aja. We are glad to inform you. And kalau untuk bentuk bentuk Saudi Council sendiri tuh kayak gini. Ini Saudi Commission of Health Specialties. Di sini nomornya kayak nomor STR kita. Terus ini nama, ini nationality, ini date of birth, ID number, ini ikamah. Terus kita professional groupnya itu kita masuk ke nursing and midwifery. Terus kita kalau yang technician nanti registrasinya technician di sini. Kalau yang pakai ijazah D3. Karena aku pakai ijazah ya satunya kemarin ke spesialis gitu. Di sini tanggal ijazah kita, terus di sini ini expired date-nya gitu, untuk memotivasi teman-teman aja. Oke, sekian dulu video hari ini. Besok aku bakalan jelasin materinya satu persatu, diselingin dengan soal-soal yang waktu itu aku latihan dan itu membantu aku buat lulus gitu ya teman-teman. Terima kasih.